Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa di rumah, jumpa lagi di channel Indra Karisma. Kali ini kita coba sesuatu yang berbeda. Kali ini kita akan coba untuk ngobrol-ngobrol, kita akan coba untuk ngobrol santai bareng seorang ustadz. Nah, tapi untuk pemirsa di rumah perlu ketahui, ustadz yang satu ini sangat berbeda karena beliau memiliki profil yang unik sekali. Siapakah dia? Langsung saja, come on! Oke pemirsa yang di rumah, akhirnya kita sudah duduk santai bareng Bapak Ustadz. Ini sebelumnya mohon maaf nih Bapak Ustadz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah ini kalau nggak salah tadi saya dapat informasi nama Bapak adalah Bapak Ustadz Safruddin. Iya. Seorang tahfiz Al-Quran. Insya Allah. Alhamdulillah. Baik pemirsa di rumah. Nah ini kalau saya ini mohon maaf nih Pak ya. Mohon maaf banget kalau saya salah nih kalau kita lihat dari mimik wajah beliau nih. Ini kayaknya Bapak ini bukan asli orang-orang kita ini. Ini Bapak ini berasal dari timur ya kayaknya nih. Iya, saya berasal dari timur, dari Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Sehat Kakak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirobbilalamin. Yang penting sehat ya. Sehat. Oke. Nah, kita minta waktu sedikit Pak dari channel Indra Karisma. Kita ingin ngobrol-ngobrol santai sebentar sama Bapak. Boleh ya? Iya. Boleh Siap. ya. Alhamdulillah. Nah gini, Bapak Ustadz Safruddin, seorang tahfiz Al-Quran yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Ini sesuatu yang unik sekali. Kami berada di Kabupaten Siak ya, dan ketemu sama seorang ustadz yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Dari pengetahuan informasi yang saya dengar, ini sebenarnya mohon maaf kalau di daerah Nusa Tenggara Timur itu katanya mayoritasnya non-muslim itu. Benar atau bagaimana itu Pak? Ya, sedikit saya jelaskan bahwa biasanya kalau orang timur keluar di luar wilayah, pasti kita biasanya yang ditanya di Flores itu atau di daerah timur itu kebanyakan non muslim ya, kan gitu. Iya, selalu ada pertanyaan seperti itu Pak ya. Ada pertanyaan gitu. Iya, benar sekali. Sebenarnya kita di sana bisa dibilang 50-50, artinya sama. Iya. Cuman kita di sana masih minim atau kurang dari ilmu pengetahuan agama khususnya. Oh jadi sebenarnya kalau untuk mayoritas di sana tuh 50-50, tetapi ilmu pengetahuan agamanya yang kurang. Oh gitu. Karena mungkin dari pendidiknya atau mungkin para ustadznya yang kurang di sana, akhirnya anak-anak untuk menimba ilmu pengetahuan agama itu sulit. Ya. Jadi apakah itu juga salah satu bentuk dari perjalanan Bapak ini kira-kira? Nah, dari situ saya mengingat salah satu hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dan diriwayatkan oleh Ibnu Tirmizi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Artinya, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia akan berada di jalan Allah sampai ia kembali ke kampung halamannya. Nah, itulah yang memotivasi saya untuk saya keluar pergi menuntut ilmu agama. Jadi ceritanya seperti itu Pak. Oke, jadi Bapak Ustadz Safruddin ini yang dulunya asal dari Flores, pertama kali Bapak menuju ke daerah mana itu? Pertama kali? Saya setelah tamat MIS itu Madrasah Ibtidaiyah Swasta. Nah, saya tamat dari MIS tahun 99. Iya, 1999 Pak ya. 99. Setelah itu saya ke Sinjai di daerah Sulawesi Selatan. Nah, setelah itu saya sekolah di salah satu pesantren namanya Pondok Pesantren Darul Istiqomah. Subhanallah. Di sana Bapak mempelajari agama Islam kembali. Di situ kita banyak mendalami ilmu agama. Dan sampai 2004 saya di Pondok Pesantren Darul Istiqomah. Iya, untuk mendalami tentang agama ya Pak ya. Setelah itu alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada pengajar, pendidik yang ada di Ma'had Darul Istiqomah. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin ya Allah, amin. Dan sampai 2004 karena di situ faktor lingkungan, faktor pergaulan, akhirnya saya merasa bahwa saya sepertinya tidak bisa untuk melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Darul Istiqomah. Karena mungkin saya sadar akan pergaulan saya. Itu maksudnya gini Pak, akan sadar akan pergaulannya bagaimana? Mungkin Pak? Kita waktu itu karena mungkin lagi masa-masa pertumbuhan ya. Jadi
nakal iya, Oh, tidak gitu. mengikuti aturan-aturan yang ada di pondok Iya, pesantren iya, Darul iya, iya. Istiqomah. Akhirnya kita merasa bahwa saya di pondok ini seakan-akan sudah tidak punya nyawa lagi. Iya, iya, iya. Kesadaran itu timbul Iya, sendiri jadi Pak ya. kesadaran muncul kesadaran itu, akhirnya inisiatif kita harus pindah sekolah. Ah, itu Bapak itu berarti pindah yang kedua dari tahun 2004 itu pindah Iya. kemana? Waktu itu kita dari pondok Istiqomah, setelah itu kita pindah di salah satu pondok yang Masya Allah luar biasa, yaitu pondok pesantren Darul Hufat. Itu pondok penghafalan Al-Quran, tepatnya di Kajuara Bone, Sulawesi Selatan, Indonesia. Masih di daerah Sulawesi. Masih di Selatan, daerah Pak, ya? Sulawesi. Oke, oke. Ya. Di situ Bapak berapa lama di situ? Saya di situ karena saya masuk di situ kan ada sistem, ada kelas biasa dan ada kelas eksperimen. Oh iya. Berhubung saya tamat MTS di Darul Istiqomah, makanya saya pindah ke Darul Hufat. Saya masuk di kelas eksperimen. Jadi kelas 1 eksperimen saya di Darul Hufat, terus langsung meloncat ke kelas 3 eksperimen. Iya, iya, iya. Karena di situ kelas 3 eksperimen itu kita masuk di kelas 1 MA. Nah, setelah itu seiring berjalannya waktu saya belajar di situ, banyak yang kita pelajari di situ. Bahasa Arab, bahasa Inggris, dan terutama Al-Qur'annya. Dan alhamdulillah tepatnya pada tahun 2005 saya bisa mengkhatamkan Al-Qur'an. Alhamdulillah. Berarti dari 2004 ke 2005 berarti Bapak hanya Ya, setahun, 1 tahun. tapi untuk Bapak bisa. menyelesaikan penghafalan Al-Qur'an. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Oke pemirsa di rumah, ini sesuatu penyataan yang sangat luar biasa sekali. Dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun saja, Bapak Ustadz Safruddin ya sudah Ya. menjadi seorang tahfiz Al-Quran. Alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, ini perjalanannya sangat unik sekali sampai ke titik tahun 2005. Perjalanannya lagi Pak, bagaimana Ya. kalau boleh saya masih ingin tahu nih ceritanya nih. Setelah itu 2005 alhamdulillah kita masih tetap berlanjut di situ, selesaikan di kelas 6, terus wisuda. Kita wisuda tahun 2008. 2008 Bapak sudah selesai 2008 wisuda. wisuda. Terus setelah selesai wisuda, persyaratan di pondoknya itu kan setelah selesai wisuda, setelah tamat dari situ, itu kan persyaratannya kita harus mengabdi 1 tahun. Tergantung penilaian pembina pondoknya. Kalau memang kita dinilainya kita di situ adalah santri tauladan, maka kita akan dikasih surat untuk mengabdi di dalam. Iya. Kalau memang kita dilihatnya kurang maksimal di dalam, maka itu kita dikasih surat untuk mengabdi di kampung. Iya. Atau mengabdi di rumah 1 tahun. Karena persyaratannya pengabdian 1 tahun baru bisa mengambil ijazah pondok. Nah, ya. Jadi alhamdulillah setelah wisuda saya dapat pengabdian di dalam di pondok 1 tahun. Terus setelah itu saya mungkin karena dilihat bisa jadi salah satu pendidik tauladan di situ. Amin, amin. Akhirnya saya dikasih SK lagi untuk pengabdian tahun kedua. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah saya bersyukur saya mengabdi 2 tahun di pondok setelah selesai Subhanallah, tamat. alhamdulillah, ini luar biasa sekali Pak. Ya sampai akhirnya setelah 1 tahun diberikan kesempatan untuk mengabdi, karena mungkin prioritasnya Bapak ini prestasinya juga yang baik sekali ya, alhamdulillah. Mungkin insya Allah akhirnya mendapatkan pengabdian ke Dua. tingkat kedua tahunnya, luar biasa. Jadi setelah itu bagaimana nih ceritanya? Ini kayaknya pemirsa di rumah pasti tetap penasaran nih. Ini saya juga yang di sini merasa jantungnya berdebar-debar karena masih ingin tahu profil dari seorang Bapak Ustadz Safruddin, seorang tahfiz Al-Quran yang berasal dari Flores. Oke, kita lanjutkan Pak ngobrolnya. Baik, setelah saya selesai pengabdian tahun kedua, Ya. itu saya tidak langsung pulang. Saya dari Sulawesi Selatan itu langsung ke Medan, Langsung ke Sumatera Utara, langsung ke ke Medan. Sumatera Utara, tepatnya di Tanjung Morawa. Tanjung Morawa itu Bapak Ya. dalam rangka apa pergi ke sana? Itu berhubung kita di sana juga ada teman-teman, terus ada salah satu kampus yaitu namanya kampus Ma'had Ali As-Sunnah di Tanjung Morawa. Nah, Iya. tepatnya di situ akhirnya saya berangkat bareng teman-teman yang ada di Medan. Sampai di sana saya melanjutkan pendidikan, tapi cuma hanya D3. Tapi dia jurusannya di Al-Quran dengan bahasa. Nah, setelah saya dari Medan, saya masuk tahun 2012 karena ada persoalan, ada masalah sedikit di dalam keluarga. Iya. Akhirnya saya pulang
Saya pulang kampung waktu itu. Jadi mohon maaf Bapak di Medan itu tadi berapa tahun? Berapa lama di sana? 1,5 tahun. 1,5 tahun hingga akhirnya karena ada Ada masalah keluarga yang yang diharuskan wajibkan untuk Ya. Bapak pulang kembali ke kampung halaman. Hingga akhirnya Bapak ambil putusan untuk pulang ke pulang Flores. ke Flores. Iya. Terus apa yang Bapak lakukan setelah Ya. Bapak sampai di kampung Ini halaman? kita sedikit cerita tentang pengalaman ya. Iya, benar. Alhamdulillah setelah balik dari Sumatera, dari Medan, Dari Medan. sampai ke Flores, sampai ke kampung. Alhamdulillah di situ tepatnya pada tahun apa namanya Lebaran Idul Adha Itu di tahun berapa Iya. itu Pak? di tahun 2012. 2012 ya. 2012. Alhamdulillah di situ saya dapat panggilan menjadi salah satu juri tahfizul Quran, Wis, menjadi dewan hakim untuk Alhamdulillah luar untuk biasa sekali. penghafalan Al-Quran Majelis Ta'lim. Subhanallah. Yaitu di tahun 2012. 2012 Pak ya. Itu di daerah sendiri Pak ya. Di daerah Diberikan sendiri. percaya menjadi Masih di kecamatan sendiri. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betapa bangganya Pak ya, ternyata perjalanan-perjalanan tadi itu memang membuahkan hasil. Ya. Itu di tahun 2012. Tahun 2012. Nah, perjalanan berikutnya bagaimana ini Pak? Ayo, saya masih tetap gali dan setelah tahun penasaran. 2012, Iya. saya dari kampung ke Jakarta. Oh, Bapak dari kampung dari Flores tadi untuk langkah berikutnya Bapak merantau ke Jakarta. Jakarta. Itu tujuan Bapak ke sana ada keluarga kah atau bagaimana? Di Jakarta sebenarnya kita tidak ada siapa-siapa di sana. Oh, Bapak Karena seorang hanya diri. ingin menuntut ilmu untuk memperdalami ilmu agama, Lagi-lagi alasan Bapak pergi dari kampung itu adalah untuk mencari ilmu agama. Alhamdulillah, iya. Sehingga Jadi- akhirnya Bapak di Jakarta. Sampai di Jakarta kita tidak punya siapa-siapa, cuman kita di sana banyak teman, Ya, alhamdulillah. Akhirnya kita berbagi di situ, saling menguatkan, walaupun kita dalam kesusahan, tapi karena saling menguatkan satu sama lain, akhirnya kita tetap bertahan untuk melanjutkan pendidikan. Ya, luar biasa. Ya. Dan alhamdulillah saya putuskan untuk S1-nya di Jakarta. Jadi akhirnya Bapak sudah sampai S1 di S1 Jakarta. di Jakarta. Luar biasa. Salah satu kampus yaitu Staisa Salahuddin Al-Ayyubi, Yang Sekolah ada di Tinggi Jakarta. Agama Islam Salahuddin Al-Ayyubi di Jakarta. Luar biasa sekali. Ya. Baik, oke pemirsa di rumah, ini ternyata perjalanan Bapak Ustadz ini memang sangat luar biasa sekali. Ini saya sangat bangga sekali bisa ngobrol dan punya kesempatan ada waktu bisa ngobrol sama Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz begini Pak Ustadz, setelah Bapak S1 tamat dari Jakarta, setelah Jakarta apakah ada Bapak perpindahan ke tempat lain atau langsung ke sini nih kira-kira? Setelah selesai Jakarta? selesai S1 di Jakarta, Heeh. saya itu pulang Pulang ke kampung lagi? ke kampung. Pulang di tahun 2019. Tahun 2019 pulang ke kampung. pulang Dengan ke tujuan kampung. pulang itu apakah ada panggilan dari Karena memang waktu itu kondisi orang tua sudah tua, jadi Oh. sakit-sakitan. Iya. Akhirnya saya dipanggil pulang. Nah, jadi saya sampai di kampung itu mau 1 tahun lebih. 1 tahun lebih saya di Bersama kampung. keluarga ya? Bersama keluarga, bersama ibu, temani ibu di rumah. Akhirnya sampai bulan Desember tanggal 6 ibu dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya bersyukur sekali karena ibu meninggal di pangkuan saya sendiri. Ini berarti Itu yang membuat saya bahagia dan saya bangga menjadi seorang anak. amin ya Allah, amin. Saya juga bangga dengannya Pak. Berarti di tahun 2019 tadi Ibu menghembuskan nafas terakhir dan di atas pangkuan Pak Ustadz. Ya. Alhamdulillah, jadi sekian tahun Bapak lamanya merantau, dapat kabar Ibu sakit pulang, bahkan sempat ke Jakarta lagi. Ya. Ya, setelah tamat S1 balik lagi. Sementara baliknya itu hanya karena Ibu juga Kondisi sudah mulai ibu, tua, mulai sakit-sakit dan Bapak Sakit-sakit. memutuskan diri untuk setahun bersama keluarga. Bersama keluarga dan sampai ibu meninggal. Ibu menghembuskan nafas terakhir di atas pangkuan Pak Ustadz. Itu tahun 2019 Pak ya. 19. Jadi setelah perjalanan hidup Pak Ustadz nih dari tahun 2019 tadi, Ibu sampai akhirnya meninggal menghembuskan nafas terakhir di pangkuan Bapak. Hingga akhirnya Bapak sampai ke sini itu di tahun berapa nih berarti? Setelah ibu meninggal saya sempat mengabdi dulu di kampung. Ada sempat mengabdi di kampung juga. Mengabdi. Berapa lama Pak? Cuman hanya 2 bulan lebih. Di 2 salah bulan satu lebih. sekolah itu sekolah SDIT Al-Fitrah, Sekolah Dasar Islam Terpadu. Salah satu sekolah di kampung. Alasan Bapak kenapa hanya 2 bulan saja? 2 bulan karena mungkin kurang fokus saja. Kurang fokus. Karena setelah ditinggal ibu itu masih perasaannya masih gundah, Iya, masih benar-benar ya Pak ya. masih rasa kurang nyaman aja tinggal di kampung. Akhirnya saya memutuskan hanya bisa mengabdikan diri di sekolah SDIT itu hanya 2 bulan. Dan setelah itu saya harus merantau lagi.
Nah, ini merantau lagi ini. Iya. Kemana ini Bapak ini lagi? Nah, setelah saya keluar dari sekolah itu, saya harus merantau ke Jakarta. Ke Jakarta kemarin Di lagi. tahun 2019 itu juga? Di tahun 2020. Oh, sudah di tahun Masuk 2020, 2020. tepatnya di bulan Bulan 1. Januari Bapak Januari. berada di Jakarta. Iya. Berapa lama Bapak di Jakarta? Sampai di Jakarta kan kita sebenarnya niatnya dari sana memang untuk bekerja, Bekerja. cari kerja lah gitu Iya, ya iya, kan. benar sekali. Anak-anak merantau biasanya. Iya, benar kan. iya Pak. Oke. Anak-anak merantau. Nah, tapi pas sampai di Jakarta berhubung dampak Covid ini muncul. Oh, begitu Pak. Nah. Di Januari di Jakarta sudah mulai Pak ya? Sudah. Oke. Nah, akhirnya kita masuk, kita cari tempat-tempat pekerjaan, perusahaan-perusahaan. Sempat kita masuk, tapi emang belum bisa dari pihak perusahaan memang belum siap menerima tenaga-tenaga pekerja baru. Iya, iya, iya. iya. Karena Covid ini, Iya, karena Covid iya benar ini. Pak. Ada alasan beberapa Iya. hal juga Pak ya. Dan alhamdulillah kita di sana juga tinggal bareng teman-teman, dan bersyukur sekali ada teman-teman yang memang sudah memberikan kita fasilitas, yaitu kos-kosan. Makanya saya ucapkan terima kasih kepada Bung Ziko, Iya, Bung Bung Ziko. Sadi, teman-teman semua yang ada di Jakarta, dan khususnya anak-anak Lingkar Mata, organisasi Lingkar Mata, yaitu Lingkar Muda Lembata, anak-anak Lingkar Muda Lembata. Ya, mudah-mudahan nanti mereka juga Ya. bisa nonton melalui video ini. Dari situ akhirnya kita saling menguatkan dan saling mengingatkan supaya kita tetap bertahan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Amin, amin. Hanya amin. itu tujuannya. Mm-mm. Jadi alhamdulillah setelah dari situ saya kontak-kontak teman-teman yang ada di luar wilayah Jakarta. Saya kontak-kontak dan akhirnya dapat salah satu teman-teman yang ada di Riau. Riau. Tepatnya di Kabupaten Siak. Oh, luar biasa. Ya. Berarti Bapak juga untuk datang ke sini itu kontak-kontakan sama Kontak. teman-teman dulu ya. Kebetulan begini Pak. Teman-teman yang ada di Riau itu kita satu angkatan di sekolah di Sulawesi Selatan, satu ma'had, satu pondok. Oh, luar biasa Ya, sekali. Ustadz Ramadan, Ustadz Tumirin. Nah, itu Iya, teman-teman iya, iya. satu angkatan kita di Pondok Pesantren Darul Hufat. Dari bapak-bapak tadi itu adalah orang-orang Ya, Riau ya. Orang-orang Riau. Subhanallah, luar biasa sekali. Enggak berarti Ya. dari kontak tersebut Dari Bapak dapat kontak, kabar? dapat kabar katanya di sini ada sekolah, ada peluang. Jadi alhamdulillah saya bersyukur dengan panggilan itu akhirnya saya sempatkan diri untuk ke Riau. ke Riau, tepatnya di Kabupaten Tepatnya di Siak. Kabupaten Siak, Luar biasa di sekali. Kecamatan Bungaraya. Iya, berarti Bapak berada di berarti kalau saya mau tanya berapa lamakah Bapak di sini? Berarti hanya baru hitungan bulan saja, Pak ya? Iya, Bapak sampai ke sini di bulan di bulan ke Bungaraya ini? bulan 3 kemarin. Maret ya? Iya. Di bulan Maret tahun 2020. Maret, April, Mei, kita kemarin Juni, Juli, ke Agustus. bulan Mei. Bulan Mei sampai di Bulan sini. Mei sampai di sini. Mei, Juni, Juli, Agustus, Ya. September sekarang ya. Berarti September. sudah berjalan 5 bulan Bapak berada di Kecamatan Bungaraya, Bungaraya. tepatnya di Kabupaten Siak. Luar biasa sekali. Ini perjalanan yang sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman yang ada di sini. Iya, yang ada di Bungaraya yang sudah khususnya. membantu, yang sudah memberikan banyak hal. Iya, benar Banyak sekali. hal-hal yang harus saya petik dari sini. Iya. Akhirnya saya dapat sekolah, saya juga mengajar di salah satu MI Najmul Quran, Madrasah Ibtidaiyah Najmul Quran yang ada di Jayapura. Di Jayapura sini Pak ya. Iya. Alhamdulillah luar biasa. Saya doakan mudah-mudahan Bapak di sini betah. Amin, insya Allah. Dimudahkan segala urusannya, amin, dan selalu berdampingan dengan orang-orang yang hebat juga, Ya, amin. amin. Oke, terima kasih untuk pengalaman hidup ini Bapak, ini sangat pelajaran yang luar biasa sekali. Oke, pemirsa di rumah, ya, kita sudah ngobrol bareng Bapak Ustadz Safrudin, seorang tahfiz Al-Quran yang berasal dari Flores. Terima kasih sekali lagi Bapak untuk waktunya, dan terima kasih untuk sudah memberikan pelajaran yang luar biasa sekali. Banyak sekali pelajaran hidup dan pesan-pesan moral yang kita dapatkan di video ini. Oke, terima kasih untuk Anda. Bapak, terima kasih sekali lagi waktunya. Terima Jangan kasih lupa untuk banyak. pemirsa di rumah tonton acara ini, dan jangan lupa untuk kembali like, share, comment, and subscribe di channel Indra Karisma. Terima kasih, kita pamit Bapak, terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.